Tapi kalau dia secara sengaja menampilkan itu, memamerkan itu, dan mentang-mentang Anda dan saya tidak punya itu, lalu dia pamerkan itu, Anda jangan kepancing ya. Kalau hati yang penuh kasih Yesus itu pasti senang untuk berkat orang lain. Kadang-kadang orang pamer pun kita nggak kerasa, kita malah ikut memuji, wow, dia malah senang. Sampailah kita di ibadah puncak, saya beri judul begini, 15 hal yang bukan I love you. Mari kita buka sama-sama 1 Korintus 13, buka di situ. Dan apa yang saya sampaikan ini bermata dua, bagi pemberi maupun penerima kasih. Kita bisa bercermin dengan list atau daftar yang ada di dalam firman ini. Kita yang memberi kasih, kita jadi mengerti, apakah kasih yang kita beri atau menurut kita itu adalah kasih. Segala sesuatu itu harus diuji. Jangan gampang percaya jikalau seseorang mengaku-ngaku. Bahkan juga jangan trust feelingmu. Perasaan Anda bisa salah pula. Semua harus diuji dengan kebenaran firman. Dan firman berkata bahwa kasih itu demikian. 1, 2, 3 dan seterusnya. Bagi seseorang yang memberi kasih, jangan pernah berkata gini, aku sudah mengasihi kamu. Kamu tidak berubah-ubah. Memang orang seperti kamu itu percuma, gak bisa diharap, gak bisa diharap-harapkan. Apakah betul sungguh-sungguh Anda mengasihi orang itu? Kok bisa bilang begitu? Apa kata firman tentang kasih sesungguhnya? Bagi seseorang yang menerima kasih, yang terima janji-janji, di PHP, janji palsu. Orang berkata I love you, tetapi gak mau menunggu. Kalau kamu cinta sama aku, maka kamu akan tidur sama aku. Padahal belum menikah nih. Ya, if you love me, kita diintimidasi. Atau jikalau seseorang berkata, I love you, aku cinta padamu. Tapi habis itu selalu pesimis tentang dirimu. Orang bicara, I love you, ngomong aku cinta padamu. Tapi selalu orang itu membocorkan rahasiaku. Gak tahu kenapa, tersinggungan, gampang sekali percaya hal-hal yang negatif tentang diriku. Kamu belum lihat sendiri daripadaku. Kamu belum dengar dari aku. Orang ngomong langsung kamu reaksi. Orang bilang langsung kamu percaya. Langsung kamu tuduh-tuduh. Pasang mata curiga. Banyak hal yang disebut kasih itu bukan sama sekali di dunia ini. Dari mana kita tahu? Ya harus bercermin dengan firman. 15 hal yang bukan I love you. Baik. Untuk pemberi kasih maupun penerima kasih, mari kita uji. 1 Korintus 13 ayat 4. Sampai ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama yuk, kan gak panjang ya. Ini adalah surat Paulus tentang kasih, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Katakan amin. Kalau Anda bersama dengan keluarga Anda, toleh kanan kirinya katakan I love you. Kalau enggak jangan ngecuan. Mari kita bertumbuh dalam kasih. Yesus ajari kita bahwa kita harus tinggal dalam kasih-Nya. Bukan kasih kita, kasih-Nya. Kalau kita tinggal dalam kasih Tuhan, minta apa saja diberikan. Itu bukan transaksi, tapi itu firman Allah. Kalau Anda tinggal dalam kasih, permintaan Anda pasti akan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita pasti akan berbuah-buah. Perintah Tuhan yang utama itu kasih. Kasihilah Allah dan kasihi sesama. Sama manusia. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dari kasih. Kasih yang paling besar. Nah definisi kasih itu dia. Tapi saya coba ambil dari sisi opposite atau lawan kata. Apa yang bukan kasih? Jangan gampang percaya orang bilang I love you. Uji dulu. Dan jangan juga merasa Anda sudah mengasihi jikalau kasihmu tidak teruji. Karena kasih itu bukan pilihan. Kasih itu bukan perasaan. Tapi kasih itu adalah tindakan nyata. Dan kasih Tuhan beda dengan cinta manusia. Kita mulai dengan yang pertama. Aneh sih.
Harusnya kalau saya menulis surat ini, saya akan tulis kasih itu berkorban. Katakan melihat heroik tindakan pahlawan orang itu menyerahkan nyawanya. Lalu habis itu orang yang langsung memberi badannya kena peluru supaya orang lain tidak mati. Kasih itu kan berkorban, tapi sangat praktis sekali. Justru yang nomor 1 pembuka buku, kasih itu sabar. Saya kasih bocoran ya. Kasih itu dibuka dengan sabar, ditutup dengan panjang sabar. Coba Anda baca nanti. Di ujung tadi dari ayat yang kita bacakan, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar ini agak sedikit underrated. Dia tidak terlalu menarik sih. Khotbah tentang kesabaran tidak akan viral. Khotbah tentang panjang sabar apalagi, wah orang gak mau di zaman dunia yang instan. Tapi kalau tidak bermula dengan sabar, semua tentang kasih itu omong kosong belaka sampai ujungnya. Kalau kita tidak sabar, semua definisi lain tentang kasih tidak berlaku. Kalau belum apa-apa udah gak sabar, jebol semuanya sampai ujungnya. Kasih itu sabar. Berarti nomor 1, hari ini ada 15 ya. Poinnya, nggak apa-apa, satu persatu saya keluarkan, nanti ujungnya keluar semua, nanti bisa difoto sekalian, bonusnya bisa foto pembicaranya. Just joking, bercanda. 15 hal yang bukan I love you, mari kita buka buku. Nomor 1, tidak mau menunggumu. Itu bukan I love you. Orang bilang I love you tapi tidak punya waktu dan tidak mau menunggumu. Itu orang bohong, dia tidak mengasihimu. Dan kalau Anda yang mengaku-ngaku I love you pada seseorang tapi tidak sabaran sama orang itu, dusta. You don't love that person. I love you translationnya, terjemahan kebenaran. I love you itu artinya I sabar with you. Kalau I gak sabar with you berarti I don't love you. Gitu aja loh, jangan gampang-gampang berkata love. Love itu terjemahnya sabar. Kadang-kadang kalau saya sama keluarga sendiri atau orang dekat, kadang-kadang kita bisa lebih sabar sama strangers atau orang asing. Tapi kalau orang sendiri itu kita gak sabaran. Saya jadi cemburu untuk orang-orang yang saya cintai. Kok aku begitu ya? Sama orang lain aku lebih sabar, tapi sama orang sendiri aku lebih gak sabaran. Jangan-jangan aku gak mengasihi orang yang di dekatku. Dan sama orang lain aku pura-pura. Kasihmu itu teruji bukan sama orang asing, tapi orang sendiri. Di level sabarmu itulah level kasihmu pada orang itu. Kalau kita gak sabar, kita gak cinta sama dia. Udah gitu aja. Jadi kalau kita ini yang rindu mengasihi keluarga kita, I love my family, tapi kita gak sabaran sama keluarga sendiri. Agitated ya. Lebih gampang provoke, lebih gampang terprovokasi. Agitated itu orangnya gerah, gampang marah. Dikit-dikit naik pitam, dikit-dikit naik pitam. Jangan-jangan memang ya itulah level kasihmu pada keluargamu. Dan kalau Anda ketemu orang misalnya bilang I love you, tapi dia gak sabar sama Anda. Gak sabar. Ya berarti Anda juga harus secara realistis mengukur bahwa kasihnya gak seberapa kepada dirimu. Jangan cepat-cepat gampang percaya terbuai. Jangan mudah untuk begini loh. Kakinya. Jangan gampang swipe you by your feet. Jangan gampang kita tuh langsung terbuai. Karena kasih itu translated patience. Kata benda. Kasih itu sabar. Sabar itu kasih. Kalau you sabar sama aku, you love me. Udah gitu aja. Mau tahu kita itu seperti apa cintanya sama keluarga? Uji kesabaranmu sendiri. Sebab 15 hal yang bukan I love you itu dimulai dengan nomor 1. Tidak mau menunggumu. Don't believe it's love. It's not. Itu just what you think is love, it's not. Itu apa yang Anda kira kasih. Banyak kesalahpahaman dalam dunia kasih. Kita mencampur baurkan kasih dengan cinta. Cinta itu bukan kasih, itu bukan infatuation atau bukan cinta, perasaan, the feeling of love atau falling in love. Kasih itu adalah sebuah kualitas Allah. Allah adalah kasih. Dan kasih itu
dalam definisi firman, kesabaran dulu. Jadi 15 hal yang bukan I love you, saya mulai nomor 1. Tidak mau menunggumu, itu bukan I love you. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Yang pacaran, yang tergesa-gesa ambil barang yang bukan miliknya, yaitu seks sebelum nikah, sebelum diberkati. Jangan percaya bahwa pria itu mencintaimu. Kalau kali ini laki-lakinya yang memaksa. Don't believe a thing. Anda harus langsung pasang mata jeli. Yang Anda cintai, yang nanti suatu hari menikah dengan Anda ini adalah pencuri. Kebetulan yang dicuri itu daripadamu. Mungkin sama-sama mau. Tapi karena dia tidak mau menunggumu, dia mau seks sekarang, bukan nanti setelah nikah. He does not love you. He loves your body, not you. Dan mencintai badanmu, bukan mencintaimu. Ya. Good luck menikah dengan orang begitu. Kalau badannya berubah nanti waktu hamil, jangan sampai dia cari gitar di tempat lain. Paham maksud saya? Body gitar? Bukan itu. Segala sesuatu yang adalah kasih itu mau menunggu. Love waits for the best. For his partner, for his friend. Kasih itu selalu menunggu yang terbaik, yang dari Tuhan. Dalam diri orang lain dan dalam dirinya. Itu kasih. Yang kedua, kasih itu setelah sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati itu tidak sama dengan murahan. Orang gampangan, bukan. Murah hati itu seringkali terjadi lewat sebuah kalkulasi. Tapi pada akhirnya selalu karakternya yang menang. Orang yang mengasihi tidak mungkin pelit dengan siapa, kepada siapa yang dia kasih. Kalau dia mengasihi orang ini, dia pasti akan royal dengan orang itu. Karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau Anda punya hati, harta Anda pun akan ke situ. Murah hati itu berbagi. Murah hati itu memberi. Memberi itu bukan dengan impulsif atau dengan gegabah. Seringkali memberi yang paling baik, memberi pemberian yang paling berkenan, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Itu penuh perhitungan, tapi gak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Dan gak pernah perhitungan dengan orang yang Anda kasih. Kalkulasi yang Anda lakukan itu adalah supaya objektif dalam pengaturan. Kita harus manage bukan cuma waktu kita juga harus bisa manage dana. Murah hati itu gak melulu tentang materi. Tapi murah hati tidak bisa jauh-jauh daripada karakter memberi. Orang disebut murah hati itu karena dia pisah dengan sesuatu yang berharga demi seseorang yang dikasihinya. Yang jauh lebih berharga daripada apa yang dia bisa berikan kepadanya. Makanya jangan percaya orang Kristen yang berkata mengasihi Tuhan, tapi pelit sama Tuhan dan sama pekerjaan Tuhan. Don't believe it. Karena kasih itu teruji di mana harta berada. Dari situ kita tahu hatinya di mana. Saya nggak bicara tentang pemberian saja. Orang-orang yang suka menggunjang-ganjingkan soal ini sebenarnya kemungkinan besar mereka bukan seorang pemberi sungguhan. Karena seorang pemberi tidak akan banyak bicara. Tidak akan banyak bicara. Demikian pula, jikalau Anda mengasihi seseorang, Anda tidak mungkin kikir, tidak mungkin pelit dengan orang itu. Kasih itu murah hati. Apa yang bukan kasih? Apa yang bukan I love you? Nomor 2, pelit denganmu. Pelit denganmu. Tahu nggak ya, sebenarnya saya beritahu dulu, saya kasih bocoran. Laki-laki sama perempuan tuh pikirannya beda. Cowok itu kepinginnya apa? Pergi nge-gym, ya nggak ada salahnya. Dia mau badannya itu six pack lah, semua lah ya. Yang nanti di sebelah sininya karena angkat besi dadanya bisa goyang-goyang. Mau kiri atau kanan? Kiri, tok kanan, tok. Kalau menurut saya nggak tahu karena saya bukan perempuan. Menurut saya itu tidak membuat wanita itu jadi itu enggak sih. Enggak sih. Perempuan tidak terpukau dengan itu. Sungguhan, kayaknya laki itu salah paham di seluruh dunia. Kalau memang Anda suka ya lakukan sebagai hobi. Tapi jangan kau kira bahwa perempuan akan terbuai gara-gara itu. Perempuan yang benar tidak akan begitu. Perempuan yang salah, enggak tergantung dengan bodimu sebenarnya. Tergantung dengan pribadianmu, yaitu mobil pribadi, rumah pribadi, jet pribadi. Kalau yang salah ya sudah salah lah. Mau bodinya itu bodybuilder atau bukan itu nggak masalah. Dia nggak lihat itunya. Kalau yang sudah salah ya sudah materialistis ya materialistis. Dia nggak akan peduli Anda looknya. Yang penting Anda punya. Tapi yang benar nggak mungkin cari yang gituan kok. Paham maksud saya ya?
Maksud saya mau ngomong apa sih? Begini loh. Saya kasih bocoran ya. Yang perempuan kalau merasa ini benar nanti tolong batuk gitu supaya saya tahu saya di rel yang tepat ya. Cewek itu paling turn off. Lihat laki-laki itu yang pelit. Apa sih? Mana? Yang cowok jangan ketawa dong. Ya kalian ini, kita ini yang jadi korban. Tolong diam kalau disembeli. Saya ulang. Yang paling buat turn off. Misalnya kalau Anda lagi diajak kencan, keluar habis itu. Pas lagi, enggak tahu kenapa pas bilnya keluar itu selalu Anda mau ke WC. Atau langsung tunggu-tungguan. Tidak ada yang bisa membunuh kesempatan kedua. Daripada kalau lihat lakinya diam aja. Dia mau bayar kalau Anda sendiri, tapi Anda datang dengan 2 teman lain. Kalau dia berani ajak Anda kencan, meskipun itu dengan teman, ya dia berani bayar dong. Kalau enggak ya jangan. Kira-kira, makanya itu jangan kejar yang terlalu tinggi di atas. Kira-kira lah levelnya itu 11-12. Ya kan? Nah kalau tiba-tiba itu semuanya temennya di sana, apalagi di depan teman-temannya, 2-3 cewek, teman-teman ceweknya. Mereka bertiga katakanlah Anda sendiri, wah jagoan 007. Tapi gak mau bayar. 007-nya mantap. Tapi waktu bilnya itu 700. 700.000. Gimana kalau kita split the bill? Kita bayar sebagian, saya bayar dia aja. Langsung Anda pasti di ghosting setelah itu. Betul ya? Saya itu mau coba tahu term-termnya anak-anak muda hari ini. Gak ngerti-ngerti ghosting. Gak ada yang lebih membuat wanita itu kecele, bahasa Surabaya cegek. Membuat mereka jadi turn off. Rasa gitu. Meskipun dia bodinya itu kiri kanan mau goyang bisa. Enggak dicari itunya. Kalau dia pelit, that's it. That's it. Betul enggak yang cewek? Laki diam. Perlu obat batuk kelihatannya. Pelit denganmu. Sudah. Masih batuk terus. Kayaknya trauma nih. Orang-orang masih ada banyak trauma hati. Kasih itu murah hati. Pelit denganmu itu bukan I love you. Bukan berarti foya ya. If you love me, buy me Ferrari. Bukan begitu. Tetapi kalau orang pelit, jangan percaya dia itu peduli denganmu. Dia care for you. Nggak usah percaya. Kalau kita bilang cinta Tuhan, kita pelit sama Tuhan. Kalau kita bilang cinta manusia, kita pelit sama manusia. Tapi kita berani foya pada diri sendiri. Tapi kikir kalau sama orang lain. Jangan mempercaya. Makanya itu kalau kita berkata I love someone, beranilah bayar harga. Harga itu tidak tentu materi dan duit. Waktu, tidak perhitungan. Berkorban tidak merasa seperti gimana, seperti Yakub waktu cinta Rahel. Dia ditipu sama Laban. Mestinya 7 tahun jadi 14. Dan dia merasa 7 tahun kemudian itu seperti 7 hari doang. If you love someone, Anda akan willing to pay the price. Anda pasti murah hati. Murah hati itu sisi murahnya di Anda, bukan di orangnya. Demi membeli, ini bukan berarti orang bisa dibeli ya. Tapi demi membeli kasihmu kepadanya, Anda jadikan semua pengorbananmu itu murah di matamu sendiri. It's nothing. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan. Mungkin dia beri segalanya, masih merasa nggak cukup. Yang cukup berarti tuku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Apa? Itu dia. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Hidup pun dikasih semua. Seumur hidupku. Karena kita cinta sama Tuhan. Kita merasa apa yang kita beri itu murah di mata kita. Dia yang mahal. If you love someone, Anda pasti dengan bijaksana ya, bukan yang ngawur. Anda pasti brol-brolan. Pasti. Dan saya nggak ngomong soal persembahan. Saya ngomong soal hati yang mencintai. Pelit denganmu, bukan I love you. Jadi pikirkan lagi, sungguhan entah Anda mengasihi itu, baik itu manusia atau Allah. Do you really? Kenapa nggak pernah bayar harga? Cuman Kristen gitu-gitu doang. Do you really love Jesus? Maybe not. Maybe not.
Do you really love your family kalau kita nggak punya waktu untuk mereka? Maybe not. Kita bisa ngaku-ngaku, kalau aku udah cinta kan aku udah akan hidupi anak-anakku. Ya, aku tahu. Anda memberikan apa yang Anda ingin berikan. Anda tidak memberikan apa yang mereka sungguh-sungguh butuhkan. Sebab kalau Anda sungguh-sungguh mencintai mereka, Anda pasti dengarkan. Dan apa yang mereka butuhkan, Anda pasti akan berikan. Tidak mungkin Anda akan tahan kebaikan. Murah hati itu memberi. Murah hati itu berbagi. Murah hati itu berkorban. I love you itu berarti I'm willing any day to sacrifice for you. Saya rela kapanpun untuk berkorban bagimu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ketiga, ia tidak cemburu. Ini bukan cemburu, nggak cemburu sama mantan. Kalau gitu sesuatu yang salah itu. Kalau Anda lihat suami Anda teman tapi mesra sama mantannya, Anda tidak cemburu, something wrong with you. Tidak cemburu di sini itu tidak envy your success. Berarti yang ketiga, yang bukan I love you adalah jikalau dia iri akan suksesmu. Kalau ada orang mengaku-ngaku cinta, ini saudaraku nih, berarti aku senang dia sukses. Tapi ketika Anda sungguhan sukses, dia gak suka. Dia sesungguhnya gak mencintaimu, dia mencintai dirinya. Selama kau ada di bawahnya, dia cinta. Sekali kau mengatasinya, termasuk dalam kepemimpinan, bisa juga loh. Orang yang kita didik jadi jagoan, lebih hebat dari kita. Sebenarnya kasih itu belum teruji sampai orang lain sukses. Sampai orang lain kau kasih itu sukses, Anda bisa bahagia enggak untuk suksesnya? Kalau Anda iri akan suksesnya, kalau dia dibawa Anda belas kasihani, belas kasihan itu bukan kasih. Kasihan, bahasa Surabayanya sano. Bahasa Jawa Tengahnya sake. Itu bukan kasih. Kasihan itu peti atau piti. Kasihan itu adalah amal. Kasihan itu adalah jenis kasih yang lebih receh sifatnya atau yang lebih sifatnya recehan. Ini bukan candaan, recehan maksudnya itu koin-koin, sen-sen. Bukan kasih sesungguhnya yang bisa Anda berikan. Jadi orangnya tidak cemburu. Jadi kalau dia sampai cemburu karena suksesmu, cemburu akan keberhasilanmu, orang yang iri akan keberhasilan Anda, orang itu tidak mengasihi Anda. Dan juga ujilah dirimu sendiri. Kalau kita bilang kita cinta seseorang, dan orang itu akhirnya dipakai Tuhan lebih dari kita, diberkati dulu, doanya dijawab. Kita bilang kita cinta sama sister kita. Kita cinta sama adik kita. Misalnya sama-sama perempuan nih, kakak beradik. Sudah menikah kurang lebih dalam tahun yang sama. Tiba-tiba Anda susah dapat momongan. Dia dapat dulu. Dulu cintanya luar biasa sama adiknya. Tapi ketika adiknya diberkati, ngalami mujizat dulu. Kita tiba-tiba merasa gak terima. Kok adikku dapat dulu? Kita cemburu. Jadi love dulu antara sister itu cuman sifatnya insting saja. Instinktif atau seperti hewan. Tapi hatimu tidak pernah memilih untuk sungguh-sungguh mengasihi saudara perempuanmu. Sebab ketika dia hamil dulu, menikahnya 11-12, ini tahun ini, dia tahun depan. Tapi dia yang menikah belakangan malah dapat momongan, Anda sudah 7 tahun tidak punya keturunan. Dokter bilang A, bilang B, hati Anda enggak, tiba-tiba dalam hati kecil Anda, kok enak adikku bisa dapat anak dulu. Padahal aku loh yang pelayanan dulu, wah masuk semua bumbu rohaninya. Dia loh gak bagaimana. Kenapa begini? Kenapa gak adil? Lalu kita protes pakai adik kita. Dan berkata, kenapa dia? Apakah itu kasih? Bukanlah. Instinktif saja. Seperti hewan pasti akan melindungi. Seperti singa pasti melindungi anak singa. Seperti anjing pasti juga akan melindungi sesamanya. Kalau di dalam pack atau di dalam kelompoknya. Pasti. Tapi itu instinktif. Instinktif. Kasih yang dimaksudkan di sini bukan yang sifatnya hewani. Ada anjing waktu hamil, lahirkan anjing besar, dia nggak ngerti, anaknya mati, dia makan sendiri. Pernah kejadian seperti itu. Dia instinktif, dia cinta, tapi ketika anaknya tidak ada dia makan. Ya itu namanya hewan, dia nggak punya pilihan. Semuanya insting-insting saja. Kalau manusia punya pilihan, anak dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Kita punya pilihan untuk cemburu, iri,
Atau kita punya pilihan untuk berbahagia, untuk berkat orang lain yang kita sungguh-sungguh nanti-nantikan dan inginkan kita sendiri gak punya. Orang lain dapat dulu, orang lain diberkati, orang lain sukses dulu. Can you be happy for that person? If you can be happy for that person, you really, truly love that person. Kalau Anda bisa bahagia untuk orang itu, berarti Anda sungguh-sungguh mengasihinya. Kita melihat berbagai jenis kasih yang bukan kasih sama sekali. Minimal itu bukan kasih Tuhan. Itu kasih instingtif manusia. Kasih hewaninya manusia. Kasih primitif, bukan kasih Kalvari. Kita melihat banyak kok cerita orang itu sangat dipedulikan, sangat dibantu ketika dia dibawa. Tapi sekali dia diberkati, sekali dia dipakai Tuhan, rasanya kayak tiba-tiba jadi saingan. Ini yang saya sebut kasih level komunis ya begitu. Kalau kita sama-sama rata gak apa-apa. Sekali you menonjol satu kepala, gua tebang. Berapa banyak orang kayak gitu sih sungguhan? Dalam dunia gereja berapa banyak juga? Berapa banyak orang yang ikut gereja juga mikirnya gereja itu kecil. Wah kasihan. Sekali dia berhasil karena mengelola dengan baik. Dan Tuhan pakai urapan terjadi, jiwa-jiwa diselamatkan. Dan membesar tiba-tiba. Gak layak untuk dukungan kami. Level komunis. Level komunis. You only love people if they are poor. Kita hanya mencintai orang kalau mereka itu miskin, terpuruk, di bawah. Tapi sekali mereka mulai naik stratanya, mulai dipakai oleh Allah. Bukankah kita mengasihi itu harus selalu loving people to greatness. Kita tuh kalau mencintai orang itu harus mengasihi orang itu sampai dia besar. Makanya itu saya komitmen sebagai seorang pemimpin rohani. Kalau ada orang di bawah saya dipakai Tuhan lebih. My goodness, gembala regional siapa tiba-tiba jadi luar biasa. Saya hatinya tuh happy sekali. Kalau enggak, saya bohongi diri sendiri. Saya bohongi siapa? Berarti saya tidak mengasihi mereka. Mengasihi orang yang lebih less fortunate, yang tidak seberuntung Anda, itu mudah, itu belas kasihan. Jangan pernah mistaken, jangan pernah Anda salah paham. Jangan pernah Anda itu, jangan sampai kita itu juling secara definisi. Nggak bisa membedakan antara kasih dan belas kasih. Belas kasih, itu bukan kasih. Itu hanyalah kasihan. Ia tidak cemburu. Jadi kalau Anda mau tahu Anda mengasihi orang itu atau tidak, tunggu dulu sampai dia sukses. Coba lihat, Anda masih mendukung, percaya pada dia, untuk terus mendoakan. Dan Anda terus punya best wishes, harapan-harapan indah untuk orang itu. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Tidak heran kadang-kadang, bahkan manusia itu bisa begitu primitif hewani, sampai-sampai. Bisa jadi loh ya, orang tua sendiri sama anak, bisa saingan loh, kalau nggak hati-hati. You never know. Jaga hati dengan segala waspada. Anda tidak bisa percaya hewan di dalam dirimu itu namanya kedagingan. Tidak bisa percaya. Karena itu kasih itu harus selalu masuk hadirat Allah. Diperbaharui. Bukan hanya diuji, diperbaharui Tuhan. Give me your love. Your love. Not this animal love that I'm feeling. Bukan cinta yang secara hewani, naluri. Kasih aku truly yang sejati, kasihmu Yesus, your love, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini. Tahu lagu itu? Nanti tolong siapkan aja lagu itu. Saya suka sekali lagu lama itu. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Harus diajari, bukan yang naluri. Naluri itu alami. Ini yang supranatural. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. That kind of love yang disebut di 1 Korintus 13. Bukan kasih instinktif naluri, semua kita sudah punya itu, tidak perlu belajar lagi. Not your love, His love. Bukan cintanya kita, kasih Allah. Karena kasih yang tidak pernah gagal ditulis 1 Korintus 13. Kasih yang terbesar kan. Demikian tinggal iman, pengharapan, kasih. Dan kasih yang terbesar adalah kasih. Dikatakan bahasa roh, nubuatan, semuanya itu. Semua itu hanya karunia sementara di dunia. Tetapi kasih tidak pernah gagal. Kasih apa yang tidak pernah gagal? Kasih manusia aja bisa gagal. Kasih orang tua aja bisa gagal. Kasih Yesus tidak bisa gagal. Give me your love. Your love, oh Jesus. Kasih-Mu ya Tuhan. Ia tidak cemburu. Baru 3, ada 15. Ayo cepat. Ia tidak memegahkan diri. Katakan tidak memegahkan diri. Yang berikutnya. Yang nomor 4. Apa yang bukan I love you, yaitu pamer yang tidak kau punya. Kalau
Ada orang ngomong terus pamer-pamer tentang dia punya apa, koneksinya pamer itu gak tentu barang. Tapi juga bisa menonjolkan diri. Sebenarnya kelihatannya dia itu seperti mau sharing, tapi sebenarnya it's all about him. Tentang dirinya. Pamer yang tidak kau punya. Mentang-mentang tahu Anda tidak punya itu, dipameri itu. Lain cerita kalau dia melakukan sesuatu, dia punya sesuatu, atau melakukan sesuatu, dia simpan untuk dirinya, dan untuk kenikmatannya, atau untuk tujuan hidupnya. Atau hanya untuk, karena sesuatu berkat dalam hidupnya. Tapi kalau dia secara sengaja menampilkan itu, memamerkan itu, dan mentang-mentang Anda dan saya tidak punya itu, lalu dia pamerkan itu, Anda jangan kepancing ya. Kalau hati yang penuh kasih Yesus itu pasti senang untuk berkat orang lain. Kadang-kadang orang pamer pun kita gak kerasa. Kita malah ikut memuji, wow, dia malah senang. Kita gak dosa, dia tambah dosa. Jadi orang itu yang polos saja, jangan yang garis-garis kotak-kotak. Kalau kita motivasinya itu bersih, orang itu pamer sama kita gak ngerti. Kita malah happy untuk dia, I'm so happy. Jadi orang itu sendiri pun kena kipas-kipas seperti sate itu semakin cepat matang. Semakin matang dosanya. Jadi semakin pamer, Anda gak kerasa. Karena Anda itu orang yang polos di depan Tuhan. Anda senang bukan memuji-muji dia, apalagi menjilat, tidak. Tapi Anda tidak tahu kalau Anda sedang dipameri. Dan Anda sama sekali gak iri. Dan itu orang happy. Tiap kali ketemu Anda pamer lagi. Tiap kali ketemu Anda ngomong gede lagi. Ngomong gede, ngomong besar lagi. Dia gak kerasa. Anda semakin diberkati Allah karena Anda tidak iri. Tidak ada bedanya ada tidak ada yang dia katakan itu. Bagi Anda tidak inginkan. Anda tidak pernah melakukan dosanya yaitu mengingini harta orang lain, istri orang lain, pasangan orang lain, keledai orang lain. Luck atau keberuntungan orang lain Anda tidak miliki. Tapi orang itu semakin hari semakin matang dosanya. Orang yang suka pamer apa yang tidak kau punya. Orang itu tidak mencintaimu. Dia memakaimu sebagai objek penyembahannya. Menyembah dirinya. Kita aja jangan kepancing. Salah itu bisa dari dua sisi. Ada orang salah ngomong sama Anda juga jadi salah di depan Allah. Nah itu salah kaprah, itu salahmu sendiri. Tapi kalau ada orang salah pun tidak mempan sama kita nggak salah-salah. Orang salah pun kita nggak kerasa dan kita terus memuji Tuhan. Satu sisi aja yang salah, jangan ikut-ikutan. Orang mau marah sama Anda, jangan ikut-ikutan marah. Orang mau jahat sama Anda, jangan balas dengan kejahatan. Itu berarti dua banditnya. Tapi kalau orang jahat itu pilihan dia. Kalau Anda mau jadi orang benar itu juga pilihanmu. Pilihlah jadi orang benar. Pilihlah untuk hidup di dalam kasih Yesus. Abide in my love. Tinggallah dalam kasih. Tuhan perintahkan di Yohanes 15. Abide in my love. Gak cuman mengasihi tapi tinggal dalam kasih itu. You stay. Abide in my love. Kata abide itu bukan stay seperti kita itu staycation atau kita di hotel. Kita nginep sebentar. Abide itu bukan cuma ngontrak. Belilah rumah di sana. Tinggallah di situ. Jadikan permanen adresmu. Kata abide in my love. Tinggallah dalam kasih. Sampai-sampai gak mempan orang salah sama Anda. Jangan irilah sama berkat orang lain. Tapi kalau Anda lihat, ada orang suka pamer. Pamer hokinya, pamer ininya, segalanya. Ngomong besar sama Anda. He doesn't love you. He's loving himself. Dan kalau Anda dan saya orang itu bertobatlah. Berarti Anda tidak mencintai siapa-siapa. Sebab orang yang mengasihi, dia tidak kasih, karena kasih tidak akan memegahkan diri. Jadi apa yang bukan I love you nomor 4 tadi? Yang pamer yang tidak kau punya, itu bukan I love you. Ya? Masih mengikuti saya? Lanjut lagi ya. Ini saya rasa kita ini lagi di detox ini sekarang ya. Toksik-toksiknya mau keluar. Sekali lagi ini pedang bermata dua, jadi tertuju kepada pemberi kasih. Kalau kita berada dari sisi pemberi atau resipien kasih atau penerima kasih. Dua-dua perlu diuji. Ya, yang berikutnya. Bukan hanya ia tidak memegahkan diri, tapi juga dia tidak sombong. Yang kelima, apa yang bukan I love you? Kalau Anda lihat ini jelas-jelas bukan kasih. Merasa kau tidak layak untuknya. Sombong. Di mana ada sombong itu berarti ada orang yang layak, ada orang yang tidak layak. Kasih itu selalu mengangkat. Ingat, kasih itu selalu mengangkat. Segala sesuatu yang sifatnya kasta dan menjadikan Anda segala sesuatu yang memposisikan dirinya seperti sebuah kasta itu bukan kasih. Kasih itu tidak sombong. Kata sombong di sini itu sombong itu kan relatif. Susah sekali untuk bilang kita sombong atau enggak. Jangan pernah Anda menguji orang lain. Ujilah dirimu sendiri dan minta Tuhan mengujimu. Seperti lagu itu. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Lihatlah apakah ada yang serong di hatiku. Tuntun aku di jalan yang kekal. Sombong itu susah sekali. Sangat tricky. Coba saya tanya begini ya. Bisa maju ke depan. Ya, nama siapa?
David, oke, Anda Raja Daud. Amin. Anda sombong enggak? Susah lu jawab. Apapun yang kau jawab serba salah. Saya kasih beritahu terus terang. Saya ini terus terang. Saya akan ngomong sama Anda apa adanya. Anda jawab ya salah, enggak salah. Saya janji itu. Anda jawab ya. Wow, semua orang tepuk tangan, rendah hati dia. Dia mengakui kesombongannya. Apakah Anda sombong karena Anda tahu Anda nanti akan ditepuki tangan dan orang mengira Anda rendah hati. Jadi waktu Anda jawab Anda sombong, yes saya sombong, Anda mengaku, itu sebenarnya tricky di dalam hati. Anda tahu Anda akan dikagumi. Jangan-jangan pengakuanmu tidak tulus. Kalau Anda berkata, tidak aku tidak sombong, jelas-jelas sombong. Mana ada orang yang rendah hati mengaku-ngaku dirinya itu paling rendah hati. Kalau Anda berkata, aku tidak sombong, berarti Anda sombong. Jadi gimana jawabannya, iya atau enggak? Bagus sekali jawabannya, makanya ini Jemaat GMS luar biasa hikmatnya. Biasa aja. Kasih tepuk tangan untuk David, kasih tepuk tangan. Susah gitu loh, jangan pernah sekali kita tuh seolah-olah seperti dipakai Holy Spirit, Roh Kudus ngeflow atau gimana lalu habis itu menghakimi orang lain, kamu ada roh sombong. Jangan begitu. Kita semua itu pasti ada kesombongan. Karena Tuhan belum selesai sama kita. Untuk berkata, saya tidak sombong, sombong banget. Untuk berkata, saya sombong, motivasimu apa ngaku-ngaku? Supaya dipuji manusia? Susah. Tapi hari ini kita belajar sesuatu. Sombong itu paling gampang untuk diuji dalam diri kita sendiri. Kalau kita merasa lebih layak dari orang lain, dan orang yang kita ngaku-ngaku I love you, kita merasa dia gak layak untuk kita, itu bukan kasih. Jikalau Anda seorang pria mengejar wanita, dan Anda dihanging terus, hal-hal gini bisa kejadian. Anda selalu hanging? Selalu digantung. Anda jadikan gantungan. Dan dia berkata, I love you, tetapi habis itu tidak pernah sungguh-sungguh mau denganmu. Tapi suruh dirimu menunggu selama-lamanya. Kasih satu sisi itu namanya bertepuk sebelah tangan, gak ada suaranya. Anda terus suruh menunggu. Tapi dia menunggu kandidat yang lain. Tunggu dulu siapa yang lebih worthy for me. Siapa yang lebih layak untuk saya. Jangan bodoh. Jangan tunggu wanita itu. Jangan tunggu. Karena dia tidak pernah bermula dengan I love you atau memberimu kesempatan. Dia tidak pernah memberi dirinya kesempatan untuk mengasihimu. Lain cerita kalau dia seleksi, dia pelajari kehidupanmu, dia mau tahu dengan penuh doa dan pertimbangan. Lain cerita kalau Anda dihanging dan digantung. Sebab pada dasarnya dia merasa kau kurang layak untuknya. Dia cari yang lebih layak untuknya. Jangan bodoh, jangan tunggu. Dia bukanlah wanita yang harus kau nantikan. Paham ini Bapak Ibu Saudara? Sebab ketika ada orang yang merasa kau tidak layak untuknya, dia sudah tidak bisa mengasihimu. Sudah gak bisa. Dan kalau Anda merasa orang itu tidak layak untuk aku, Anda tidak bisa mengasihi dia. Kasih itu selalu launching pad-nya itu sama. Di mana I would like to know you. Aku ingin mengenalmu. Kasih itu selalu apron tempat terbangnya pesawat, take off boardingnya itu selalu bermula dari sebuah kesempatan setara di mana Anda memberi kesempatan pada orang lain untuk mengenal Anda dan Anda mengenal dia. Kalau sudah ada perasaan you not worthy for me, Anda tidak layak untuk saya, sudah tidak ada kesempatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Merasa kau tidak layak untuknya, berarti ada kesombongan. Sombong sih semua orang ada, tapi kalau sombong towards you, sombong terhadap dirimu, itu sudah matinya kasih. Sombong towards you, sombong terhadap itu sudah matinya kasih. Makanya orang yang merasa dirinya di atas seseorang sudah tidak mungkin bisa mengasihi orang itu. Tidak bisa. Kalau Anda dan saya mau mengamalkan kasih, mesti rendah hati. Kasih tidak cocok sama sombong. Kasih itu cocoknya sama rendah hati. The beginning place, tempat permula atau palungan kasih, itu selalu rendah hati. When you're humble, you can love everybody. Kalau Anda rendah hati, Anda bisa mencintai semua orang dengan mudah. Kasih tidak lagi menjadi tantangan, lebih gampang. Karena orang yang merasa dirinya miskin di hadapan Allah itu gampang mengasihi semua orang. Dikit-dikit dikasih sesuatu, dia terima kasih. Pernah sekali suatu hari saya berada di
di ibu kota. Ini terjadinya puluhan tahun lalu. Ya sekitar belasan tahun lalu, saya itu berada di belakang seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu tasnya jatuh waktu dia masukkan itu mungkin nggak persis gitu kan. Anda kan tahu kan, kalau semuanya tasnya itu masuk ke dalam X-ray itu, kalau di airport, kalau ditaruh bagaimana, kadang ada nyantol gitu nggak masuk, ada juga yang jatuh, ditinggal gitu aja langsung masuk. Gitu ya. Ini kan stranger, orang asing saya nggak tahu. Tapi kan saya ini seorang orang Kristen. Saya diajari oleh Tuhan untuk ringan tangan. Bukan panjang tangan untuk mencuri, ringan tangan. Tasnya jatuh satu-satunya nyantol. Saya kata, bu. Loh ini kan urusanmu, saya juga dilema. Saya masuk aja peduli amat. Tapi tasnya dia menghalangi, tasku mau masuk ke situ kecuali tak minggirin. Ya sudah akhirnya singkat cerita, jatuh tasnya saya angkat. Saya angkat. Dia tahu loh itu tasnya jatuh, saya enggak angkat. Dia noleh kok. Saya angkat. Ya, loh. Aku salah apa? Terus saya masukkan tas, saya masukkan ya. Enggak ada terima kasih. Mungkin di dunianya semua orang melayani dia, semuanya itu tunduk ini. Dia merasa aku di atas everybody. Susah jadi orang yang penuh kasih. Kalaupun dia sekali-kali mengasihi itu pasti di depan kamera untuk pencitraan. Tidak pernah ada ketulusan. You cannot love if you're not humble. Nggak bisa. Coba masuk dalam pelayanan sok-sokan. Nggak mungkin Anda bisa mengasihi rekan pelayananmu. Apalagi sama atasannya, aku merasa lebih hebat kok. Sama bawahannya pasti main perintah, pasti main intimidasi. Pasti nanti ya. Kicking kanan, kicking kiri. Itu pasti sudah. Itu pasti senggol-senggolan itu luar biasa. Nggak mungkin bisa. Kalau Anda dan saya sombong terhadap seseorang, kalau sombong terhadap di hadapan Tuhan itu pasti ada. Tapi kalau sombong terhadap orang itu sudah jalan mati. Jalan buntu. Never do that. Karena semakin kita merendahkan hati di depan orang, lama-lama kita pun akan semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Kebalik ya, jangan rendahkan hati di hadapan Tuhan sama orang sok-sokan, sombongnya luar biasa. Rendah hati itu bukan dia kepada Tuhan. Karena kita tahu kita kalah. Rendah hati itu sama orang di bawah kita. Atau minimal yang setara. Setelah itu barulah nilaimu semakin tinggi, hatimu semakin merendah di hadapan Allah. Rendah hati itu bukan diamalkan kepada Tuhan. Karena kita tahu kita kalah. Siapa kita melawan Maha Kuasa? Coba pernah lihat gak? Orang Kristen yang sungguh-sungguh, wah rendah hati. Tapi setelah keluar, wih sombongnya. Terima kasih aja gak pernah terucap. Dari mulutnya ketika seseorang memberi dia tisu. Memberi dia minum, memberi dia melakukan sesuatu membantu dia, gak pernah ada thank you. Saya suka bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bukan thank you. Saya sampai sekarang gak ngerti thank itu artinya apa. Tapi bahasa Indonesia itu bagus. Terima kasih. Dibantu bukan terima bantuan, tapi terima kasihmu. Gampang sekali untuk merasa thank you, terima kasih. Hanya orang yang rendah hati yang bisa mengasihi. Makanya itu kalau Anda dan saya mau bertumbuh dalam kasih, mesti rendah hati. Jangan rendah hati di depan Tuhan, itu pelan-pelan. Rendah hati itu terhadap seseorang dalam hidupmu. Be humble, please. Mari kita saling mengingatkan. Ya, saya juga, sama-sama. Kita gak ada sesuatu yang perlu disombongkan. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak melakukan yang tidak sopan. Yang 6, poin 6, membuatmu merasa tidak nyaman. Apa yang bukan I love you? Kalau orang itu melakukan sesuatu yang tidak nyaman kepadamu. Itu bukan I love you. I love you tapi membuat orang itu yang pacar Anda itu melakukan sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman. Tuhan itu memberi kita alarm clock sekalipun kita tidak tentu punya banyak hikmat. Tapi setiap kita itu punya intuisi dan punya nurani. Kok nggak srek ya? Misalnya seseorang yang merupakan predator yang suka melecehkan. Itu kan biasanya selalu dimulai dengan kasih permen-permen dulu. Itu anak-anak kecil kan kasihan. Mungkin om-om yang tidak waras cari boy atau anak-anak kecil, pria kecil, bocah kecil, laki-laki, lalu lecehkan secara seksual, atau ceritakan sudah pasaran. Kan selalu dimulai itu. Kalau Anda tahu dalam nuranimu, aku tidak srek sama ini. Lari, run. That is fake love. Itu bahkan bukan kawiannya. Tas-tas kawian itu malah lebih bagus. Sangat menyolok perbedaannya. Barang kalau bukan asli itu, kalau bukan kasih, jangan percaya dengan I love you kalau dia membuatmu merasa tidak nyaman. Tidak nyaman. Karena itu kasih akan selalu mentolerir kekurangan orang. Saya maksudkan bukan moralitas.
Kalau orang itu tidak bisa begini, kita kadang-kadang memang kita diizinkan Tuhan untuk push seseorang. Saya ngerti. Tapi most of the time, sebagian besar, kasih itu akan berbunyi understanding. Bisa dimengerti. Kasih itu tidak akan memaksakan dan berkata, kamu harus begini, begitu. Kadang-kadang kasih itu hanya memberikan kita berkata, it's okay. Kayak film aja, it's okay not to be okay. Saya gak pernah nonton itu by the way. Saya gak ngerti itu apa. It's alright. Kadang-kadang elusan itu bisa membuat hidup orang itu berubah loh, berbeda. It's okay loh. Kamu gak apa-apa. Kamu gak lengkap gak apa-apa. Kamu gak bisa ini gak apa-apa. Aku gak maksa kamu. Tapi ada hal-hal tertentu yang beda ya. Dalam dunia kerajaan Allah, kadang-kadang Allah bekerja dengan dahsyat seperti Yunus yang ditelan ikan, kadang-kadang harus push secara supranatural dari Tuhan. Itu perkecualian, tetapi pada dasarnya kasih itu selalu menunjukkan understanding. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang membuatmu rasa tidak nyaman. Berikutnya yang ketujuh. Dan dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang ketujuh, apa yang bukan I love you, menjualmu jika dia bisa. Dia akan mencari keuntungan diri sendiri. Menjualmu jika dia bisa. Hari-hari ini kalau Anda mengasihi anak Anda yang masih kecil segalanya, jangan demi konten lah semua diginiin. Zaman-zaman kejahatan. Kayaknya Anda bangga sama itu, tapi Anda tidak memperhatikan keamanan atau keselamatan anak Anda. Sebenarnya di zaman semuanya ini pencitraan atau di zaman dimana narsis ya kata orang. Orang itu akan menjual sesamanya jikalau itu bisa menguntungkan dan bisa menaikkan ratingnya atau followers dan sebagainya. Sungguhan. Saya sendiri kadang-kadang juga merasakan itu di masyarakat. Pernah sekali pas lagi makan, ini bukan curcol ya. Mau foto ya kita foto bareng-bareng, tapi pas makan bukan lagi gitu. Masa nggak tahu bedanya orang video dengan lagi chatting kan gini pura-pura. Tapi saya nggak marah. Hak-hak orang lah. Saya yang harus hati-hati. Makan sedikit tisuan. Kan nggak lucu nanti kalau keluarnya di... Tapi coba lihat ya, zaman ini zaman edan. Semua itu robot. Manusia itu jadi robot. Semua demi konten. Tak jual kamu kalau bisa demi kontenku. I cannot understand. Makanya saya nggak heran, Paulus nggak tahu teknologi, nggak tahu semua sosial media, tapi dia sudah berkata, di akhir zaman kasih manusia akan menjadi dingin. Orang akan jadi objek. People become objects. Kasih tidak akan mencari keuntungan diri sendiri. Dia akan memikirkan dari sisi situ, sekalipun situ bukan sesuatu bagi dia. Tapi kita akan mengasihkan, minimal ingat. Orang siapapun yang ada di sekitar kita, dia itu anak seseorang. Paling tidak Tuhan mengasihi dia. Even your enemies, musuhmu, tetap ingat, Yesus mati untuknya. Saya kadang-kadang harus ingatkan diri sendiri kalau saya lagi jengkel dengan seseorang yang gitu-gitu sih gak masalah. Itu bagi saya itu konyol-konyol. Tapi yang berencana itu loh. Hal-hal yang menjengkelkan yang direncanakan oleh orang-orang yang memusuhi. Hal-hal yang memang sudah dimatang-matang dirancangkan. Yang kayak gitu aja kadang-kadang kalau saya mau upset marah itu rasanya gitu. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Yesus sudah mati untuk dia. Jadi saya kira-kira lah sama orang. Saya kira-kira. Saya diingatkan bahwa minimal kalau enggak seseorang memanggil dia papa di rumah. Paling tidak mamanya cinta sama dia. Kasih tidak akan mencari keuntungan diri sendiri. Coba kira-kira sama orang. Kasih itu moderat dalam hal mencari apa yang bisa menguntungkan kita. Lihat-lihat apakah itu at the cost. Apakah itu mengorbankan dignity atau kehormatan seorang atau tidak. Kasih itu pasti akan kepo yang bersih. Kepo sampai sisi sejauh itu. Orang lain kira-kira gimana? Padahal itu bukan urusanku. Aku begini lu mau apa? Tetapi karena kasih, saya takut akan Allah. Saya selalu mikirkan sejauh itu dari sisi sana, kira-kira lah sama orang. Kasih. Semoga hal-hal ini membuat Anda, makanya khotbah-khotbah seperti ini harus dicerna pelan-pelan. Ya, nah kasih. Lanjut lagi, sudah nomor 6 ya nih, masih ada beberapa. Nomor 7 sudah ya. Nomor 8 sekarang, ia tidak pemarah, katakan pemarah, tidak pemarah. Apa yang bukan I love you? Orang yang mudah tersinggung denganmu, itu bukan I love you. Sekali lagi, pemarah di sini itu bukan ngamuk-ngamuk terus. Pemarah di sini itu agitated, artinya orang yang mudah terprovokasi secara emosi. Jadi kalau Anda mau tahu hari ini level cintamu pada suamimu seperti apa, kalau Anda mudah tersinggung sama dia, berarti hari ini Anda kurang cinta, udah gitu aja. Atau dengan istri, suami sebaliknya, dengan anak juga. Mudah tersinggung denganmu, gampang ngamuk. Jangan ngaku-ngaku I love you. Bagi pemberi
cinta, jangan Anda merasa Anda sudah mengasihi. Atau penerima cinta, Anda jadi ngerti, oh ya oke. I think ngomong aja dalam hati lah, gak usah protes. I think, gak usah gini, she loves me not. She loves me not. Gak usah lah, Anda mau tahu she loves you or she loves you not, gampang, dia tersinggungan gak? Udah gak usah, dia cinta aku, dia gak cinta aku, dia cinta, ngapain? Lihat aja, dia tersinggungan gak sama Anda. Dan langsung Anda tahu dia cinta gak. Gampang kan? Anda belajar sesuatu, amin? Saya bisa lanjut sedikit? Oke, bisa. Puji Tuhan. Kasih itu sabar. Berikutnya yang nomor 9. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Katakan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berarti lawan kata kan? Ini semua kan lawan kata. 15 hal yang bukan I love you berarti lawan katanya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya menyimpan kesalahan orang lain. Kalau orang yang menyimpan kesalahan lain, orang itu gak cinta. Jadi yang ke-9, suka mengungkit kesalahanmu itu bukan I love you. Ini sering terjadi di dalam sebuah hubungan yang posesif. Dia akan suka mengungkit kesalahanmu. Seolah-olah dia mengasihimu. Seolah-olah dia peduli, tapi diungkit terus. Orang yang mengungkit kesalahan tidak mengasihi. Dan kalau Anda punya kesalahan, diungkit terus sama orang itu. Bukan demi pertobatanmu atau koreksi yang membangun, tapi diungkit melulu. Saya rasa, he doesn't love you. Udah gitu aja. Dia gak mencintaimu. Sebab orang yang suka mengungkit kesalahan itu, berarti orang itu sama sekali tidak cinta. Sebab orang karena kasih itu tidak akan menyimpan kesalahan. Kasih malah justru punya satu kualitas namanya pikun seperlunya. Sungguhan, kasih itu bisa melupakan banyak kesalahan dan menutupinya. Kok bisa menyimpan kesalahan itu lawan kata kasih. Oke? 10. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Nomor 10, apa yang bukan I love you ini saya balik semuanya. Saya kasih arus negatifnya yang bukan I love you apa. Kalau kasih di sini dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, berarti yang bukan kasih, berarti yang bukan kasih itu bersuka cita karena ketidakadilan. Bahasa sehari-hari begini, nomor 10 poinnya adalah senang ketika kau jatuh. Anda pernah lihat mama yang udah ngomong sama anaknya gitu, lalu habis itu anaknya jalan itu jatuh, nah tahu rasa lu, kapok. Hari itu apapun tetap yang namanya kasih ibu, saya gak ragu. Tapi saya percaya that is not love. Kasih tidak akan bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi yang bukan I love you adalah orang yang senang ketika kau jatuh. Kapok, tahu rasa, biar cerah. Tuhan menghukumnya. Kalau memang kasih sekalipun Tuhan menghukum itu fakta, Anda pasti bersyafaat seperti Abraham untuk Sodom Gomora. Orang yang punya waktu dan punya tenaga untuk berkata, tahu rasa, itu orang yang mengasihi. Jadi Anda harus tahu, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami arus bawah, itu supaya kita bisa tahu siapa sahabat sejati kita, siapa bukan. Saya bersyukur untuk masa-masa lembah di dalam hidupku. Itu memisahkan, saya langsung tahu yang sungguh-sungguh mengasihi saya dengan yang tidak, itu kelihatan. Karena ketika engkau jatuh, saya maksudnya jatuh ini bukan moralitas ya, semoga jangan. Jatuh itu bisa jadi tentang tekanan kehidupan atau semacam kegagalan atau suatu situasi yang tidak kondusif bagi hidupmu dan itu menghimpitmu ke bawah. Pada saat itu Anda akan lihat ada dua tipe orang-orang yang bersenang-senang atau beria-ria karena kejatuhan Anda. Mereka bersuka cita karena ketidakadilan yang terjadi atasmu. Atau mereka yang berkata, I'm standing by you. Aku berdiri di sisimu. Dan orang yang begitu itu kasih. Makanya itu kalau Anda mau mengamalkan kasih, cari orang sengsara. Cari orang ketika di bawah. Jangan ketika sukses banyak orang teman, tapi ketika dia bangkrut, Anda ulurkan tangan dan Anda doakan. Di situ Anda membuat yang namanya forever friends. Itulah eternal friends itu di sana. Ketika di lembah itulah keluar yang namanya sahabat kekal. Amin Bapak Ibu. Justru ketika orang itu terpuruk, Anda akan lihat siapa senang dia jatuh, siapa yang turut menangis dengan dia dan turut membangun. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ini sekarang saya tambahkan, nomor 11. Berarti orang yang bersuka cita karena kebenaran itu kasih, tapi yang tidak bergembira karena kebenaran itu bukan kasih. Jadi yang nomor 11 yang bukan I love you adalah, tadi senang ketika kau jatuh, sekarang orang yang tidak senang ketika kau berhasil. Nah itu bukan kasih. Ketika Anda berhasil, akan muncul dua tipe orang. Tiga tipe tepatnya. Ada orang yang bersenang dengan Anda tapi motivasinya A.
supaya kecipratan. Tapi ada orang yang senang dengan Anda tanpa meminta apa-apa. Anda berhasil itu sudah cukup good news for me. Tidak perlu aku dapat sesuatu. Ada teman-teman yang tulus. Dan biasanya orang-orang begitu yang sama dari lembah sama Anda. Dari lembah. Yang tiba-tiba teman tidak diundang muncul semua ketika Anda berhasil itu banyak nanti. Apalagi yang minta pinjaman. Nah, itu kalau bicara tentang berhasil di dunia marketplace atau dunia bisnis. Tapi berhasil nggak cuma materi. Tapi ada, ini tipe 1A, B. Tapi ada tipe yang kedua. Ketika Anda sukses, Anda dicibir. Gitu aja kaya. Gampang lah orang itu kebetulan. Jadi mencoba untuk mengkorting glorimu. Meskipun kita tidak mencuri kemuliaan, semua kemuliaan itu Tuhan. Tapi tetap akan ada orang yang akan mendiskount effortmu. Kok potongan harga itu yang dipotong harga orang lain yang bayar. Itu kan bukan urusan, itu mahkota dari Tuhan. Kenapa kita yang memotong harganya? Kita seperti seolah-olah menghambarkan semua usaha orang itu, pengorbanan, keuletan, dan semua penderitaan yang harus dialami. Kita rasanya, gitu aja, orang gitu ya banyak kok. Kalau Anda dengar begitu, itulah satu orang yang tidak mengasihimu. Dan kalau Anda begitu sama orang, Anda tidak mengasihi dia. Ia bersuka cita karena kebenaran, berarti orang yang tidak senang ketika kau berhasil, itu bukanlah I love you. Sedikit lagi ya, udah mau selesai nih. Tinggal 12, 13, 14, 15. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, katakan menutupi segala sesuatu. Berarti yang bukan I love you, yang buka segala sesuatu. Nomor 12, memberitakan aibmu. Menceritakan. Itu bukan kasih. Jadi kalau ada orang ngomong sesuatu yang bagus dibuat jelek, wah itu parah sekali. Sedangkan yang jelek aja kita gak boleh jelekkan. Menceritakan, membuka aibmu. Itu bukan I love you. Itulah sebabnya kalau kita itu jangan biasakan lah ya menjatuhkan orang di depan orang. Atau sembunyi-sembunyi di balik orang. Janganlah. Karena memberitakan aib itu bukan kasih. Malah kasih itu menutupi segala sesuatu. Nomor 13. Saya gak perlu panjang lebar. Udah tinggal sedikit lagi. Percaya segala sesuatu. Katakan percaya segala sesuatu. Jadi lawan katanya kasih yang bukan I love you. Kalau kasih itu percaya segala sesuatu. Berarti lawan jenisnya gampang percaya negatif tentang dirimu. Anda lihat ya. Orang itu sungguhan mengasihi Anda atau tidak itu gampang sekali. Kalau dia dengar here says there says. Nggak dengar langsung dari Anda. Langsung gampang nyalain Anda. Langsung negatif. Orang berkata, trust me, he doesn't truly love you. Orang yang gampang sekali, karena kasih itu percaya segala sesuatu. Sehingga lawan katanya, berarti kalau Anda ada seorang yang gampang percaya yang negatif tentang dirimu, tidak tentu terbukti. Yang terbukti pun dia masih uji dan dia akan tanya langsung kepadamu. Betul enggak? Oh enggak. Atau iya ternyata lu kok gitu. Nah dia pasti akan protes kalau dia mengasihi, dia tidak akan yes man. Tapi kalau enggak dia akan berkata, iya kan aku sendiri sudah tahu. Orang seperti itu sahabat sejati. Bela dulu. Bukan berarti bela yang salah. Lalu habis itu tuding kamu. Lalu habis tanya, gimana ini minta pertanggungjawaban Anda? Tapi orang yang belum apa-apa, dikit-dikit langsung memihak di musuhmu dan memusuhimu. Anda tahu dia bukanlah sahabat yang berakar dengan Anda. Jangan jadikan orang itu pasanganmu. Baik itu pasangan kongsian, apalagi pasangan pernikahan or whatever. Trust me, dia bukanlah your confidentiality. Bukan your confidant, kata confidence di situ. Dia bukan someone you could confide in bahasa Inggrisnya. Anda tidak bisa menaruh rasa percaya, kepercayaan itu tidak. Percayaan pribadimu Anda tidak bisa serahkan dirimu pada orang itu. Cannot. Karena dia gampang percaya yang negatif tentang dirimu. Amin. Berarti itu bukan hubungan asli, itu hubungan palsu. Dikit lagi ya. 14. Lalu kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Katakan mengharapkan segala sesuatu. Berarti lawan katanya yang merupakan, yang bukan I love you, lawan katanya mengharapkan segala sesuatu, ya orang itu pesimis lah tentang kita. Yang ke-14, pesimis mengenaimu. Kasih sih kasih, but I don't believe you can do it. Lain cerita kalau secara objektif dia peringatkan, kamu jangan gegabah. Itu penuh dengan doa dan pertimbangan, perhitungan dan ada penjelasan. Tapi kalau orang itu gak percaya, mana bisa kamu bisa. Kelihatannya kasih.
Jangan mau dibelas kasihani. Saya paling anti dikasihani orang. Saya nggak mau. Dan saya juga nggak memaksa orang percaya saya bisa. Sehingga kalau saya melakukan sesuatu, saya harus bisa menjelaskan ke orang itu. Saya harus bisa menginspirasinya untuk bisa melihat yang saya lihat. Tapi saya tidak mau dibelas kasihani. Tapi jikalau sekalipun Anda lakukan itu semuanya, tetap ada orang yang selalu pesimis dengan Anda. Mana mungkin kamu bisa, mana mungkin kamu mau pesimis. Itu bukan I love you loh. Daripada gitu, mendingan saya punya musuh. Daripada sahabat yang pesimis sama saya. Kasih saya musuh, saya bangkit optimis. Kasih saya sahabat pesimis. Kamu coba jatuhkan aku, tah. Kamu tuh mau melemahkan saya. Kamu itu mau dismantling atau apa itu ya. Bahasa Ibraninya dismantle itu pretelin. Kamu itu mau apa itu? Pretelin itu apa? Dismembering. Dicopot satu-satu. Kamu itu mau meruntuhkan semua visiku ya. Pesimis banget. Daripada sahabat pesimis gini, gue gak perlu musuh punya kamu. Mendingan kasih saya musuh sungguhan. Yang langsung datang ke saya dan berkata, aku lawan kamu, mendingan ayo. Kalau ini bukan bicara tentang berantem, bukan. Tapi bicara tentang kepercayaan. Daripada seorang sahabat yang mencium pipi saya seperti Orpa. Mencium Naomi, katanya ciuman tapi meninggalkan. Mendingan daripada Yudas yang mencium pipi kanan. Dan berkata, inilah Tuhan, ambillah dia, tangkaplah. Saya gak perlu sahabat yang mencium saya dan berkata, I don't believe you. I don't need that. Dan saya tidak mau jadi sahabat kayak gitu pada siapapun. No. Kalau saya bilang saya mengasihi jemaat ini, I believe you can change. Saya percaya Anda bisa berubah. Kalau saya berkata saya mengasihi gereja ini, saya percaya Anda pasti bisa bertumbuh. Orang jahat pun di sini akan diubahkan. Berapa banyak orang nanti akan mencibir, oh jemaat gini-gini. Gereja itu bukan cuma rumah sembuh, kadang-kadang juga rumah sakit. Please jangan cercah jemaatku. Jemaatnya Kristus sih, coba sekali-kali saya ngaku. Mereka baru 1-2 bulan di sini. Kasih kesempatan, 1-2 tahun. Saulus ini akan berubah jadi Paulus. Kasih itu pasti yang membelamu dan berkata, no! Kamu jangan tuduh, kasih dia waktu. Dia pasti akan berubah. Oh gereja begini, orang Kristen begini, oh CG begitu kok begini-begitu. Emangnya CG itu semuanya sehat? Orang-orangnya? Enggak. Kasih waktu. Aku tahu jemaatku. Mereka pasti akan berubah. Wah gitu-gitu. Saya kasih itu komitmen untuk berada di sisi optimis di sampingmu. Meskipun kadang-kadang kita taruhan loh lakukan itu. Sungguhan kadang-kadang taruhan loh. Kita gak tahu apakah betul nanti Anda bisa berubah. Pokoknya gue bela dulu di depan. Hajar dulu musuh. Berkata jangan lancang kau. Bilang begini dan begitu. Ini anakku, ini adikku, ini saudaraku. Ini suamiku, ini istriku. Nggak usah bela buta, mentah-mentah. Enggak. Tapi Anda optimis. Setelah Anda ngomong sama musuh, Anda berkata sama mereka, please berubah. Come on, cambuklah itu. Ayo maju, aku bantu. Kasih itu begitu. Bela, aku optimis. Kamu jangan pesimis. Di sini kita optimiskan mereka dan berkata, ayo come on. I will assist you. Jadilah sahabat yang begitu. Dalam pernikahan juga, topanglah suamimu, hai istri. Istri, suami, pahami istrimu. Jangan sampai Anda menjadi jangkarnya yang membuat dia akhirnya tenggelam. Tapi menikah dengan Anda, istri Anda yang sudah luntur dalam hidupmu, yang sudah menangkap visimu, semua sekarang hidupnya adalah tentang suaminya. Jangan Anda tenggelamkan dia, justru jadilah motor boatnya. Jadilah mesin boatnya pada motor, pada perahu itu untuk membuat dia laju. Hani, sayangku, mama atau apapun Anda panggil istrimu. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat mimpimu tercapai? Whatever your dream is. Pak, mama gak kepingin apa-apa kok sepiring berlian. Nah itu aku gak bisa nyapai. Kalau pernikahanmu sehat kan akan minta yang gitu-gituan. Aku punya mimpi seperti ini, aku akan bantu. Kamu menikah sama aku. Memang 2 menjadi 1, tapi aku gak mau kamu merugi. I love you. I believe in your dream. Kecuali kalau mimpinya merampok bank ya lain cerita, itu perlu pertobatan. Kalau mimpinya sesuatu yang baik dan tidak salah dan dibenarkan. Orang yang optimis denganmu, itu orang yang paling mengasihimu, yang paling optimis dan yang paling mencintaimu. Paham ya? Terakhir ya. Anda diberkati Tuhan? Sabar menanggung segala sesuatu. Ho. Mulai sabar, ujung sabar. Coba lihat, sabar itu jangan kau remehkan. Memang tidak viral. Tapi sabar itu alfa omeganya kasih loh ya.
Kasih itu bukan romansa. Kasih itu kesabaran. Dan kali ini sabar disebut sebagai sabar menanggung segala sesuatu. Berarti apa lawan katanya yang bukan I love you? Menyerah atas dirimu. Mirip dengan yang tadi. Ini sudah di titik bawah. Orang yang sabar menanggung segala sesuatu. Lawan katanya orang yang sudah menyerah atas Anda. Give up. Give up. Makanya pernikahan bisa berakhir pada perceraian itu bukan karena tukaran, bukan karena berantem. Tadi saya kasih hikmat bertengkar, jadi semua jemaat kita sudah dilatih cara bertengkar yang benar. Hari ini kita diajari apa di gereja? Diajari berantem. Tapi cara firman. Saudara tahu nggak apa? Pernikahan itu gugur bukan karena banyak konflik. Konflik itu sehat, bisa sehat. Sekalipun konfliknya nggak sehat, bisa jadi berkat. Yang membuat menyerah adalah kehilangan kasih. Kapan orang itu cerai? Dia give up. Dia give up. Ya sudah, gak ada apa lagi yang bisa dipertahankan. Karena orang yang menyerah atas dirimu sudah tidak sabar menanggungmu. Tidak pernah sabar menanggung segala sesuatu. Jadi orang yang paling mengasihi adalah orang yang tidak pernah menyerah atas dirimu. Seluruh dunia bisa menyerah. Bumi, gunung dan bukit sudah beranjak. Tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Orang terakhir yang paling mengasihi Anda di dalam hidup ini selain Yesus adalah orang terakhir yang tetap berdiri sama Anda ketika seluruh bumi, bukit, gunung sudah beranjak dan give up on you. Orang terakhir yang berkata, I still believe in you. I have not given up on you. Aku belum menyerah atasmu. Itu orang yang paling mengasihimu setelah Yesus. Mungkin cari orang itu susah. Anda jadi aja orang itu bagi seseorang dalam hidupmu. Amin. Udah belajar semuanya? 15? Banyak? Kenyang? Coba katakan kanan kirinya. Kenyang. 15 munculkan. Sudah keluar semuanya. Ayo difoto segera. Lai. Saya di tengah aja karena banyak. Yes. Iya, room service. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Yang dikasihi Yesus. Mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapamu di sorga. Dan terimalah kasih setia dari Tuhan Yesus senantiasa. Pengurapan dari Roh Kudus menyertaimu dan keluargamu. He loves you and He loves your family too. Pulanglah membawa sejahtera dan rema serta hadirat Allah sampai pulang ke rumah dalam keselamatan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. I love you. God bless you.